Jin Ho pun dibujuk oleh adiknya dan Yeon Ha untuk menjadi cameo di salah satu filmnya. Jin Ho bersikeras tidak mau, namun adiknya berkata, ayolah kak, acara ini juga penting untukku. Namun Jin Ho masih tetap bersikeras tidak mau. Aku tidak mau. Dia akan pergi ke sana. Lalu ketika dia akan pergi, Yeon Ha berkata, kalau acara ini tidak lancar mungkin akan mengganggu karir saya nanti sebagai aktris. Jin Ho yang mendengar hal itu, lalu dia berkata, benarkah hal itu? Ya, tentu saja. Kalau tersebar berita ini gagal, apa kau pikir orang-orang akan memberi saya peran di acara yang lain? Akan terlihat saya hancur begitu saja ketika ini semua gagal. Dan lagi acara ini pengenalannya lemah, jadi kami mencari aktor yang tampan saja. Tidak usah bagus acting, ucapnya. Kurasa itu sangat cukup untuk visualnya. Lalu dalam kasus kami, aktor laki-lakinya lebih penting. Aku paham itu maksudku, tapi aku tidak tertarik dengan hal ini, ucap Jin Ho. Lalu Yeon Ha berkata, itulah kenapa aku bilang kau hanya akan muncul selama 30 detik. Jin Ho pikir, bukannya target 3 menit, kenapa jadi 30 detik? Apa aku salah dengar ya, ucap Jin Ho. Apa kau bisa memikirkannya lebih dulu? Ini demi saya adikmu, ucapnya. Kalau kau bisa memikirkan saya dulu, aku akan mengecek hal lain dengan sutradara dulu. Oke, baiklah, kalau begitu kau setuju? Baiklah, dia pun setuju dengan terpaksa. Lalu sang PD berkata, apa kau ini akan berhasil? Ya, tentu saja akan berhasil, ucap Yeon Ha dengan percaya diri. Sambil dia mengingat-ingat, aku mengobrol dengan Sean. Kelihatannya dia itu seorang siskom. Siskom maksudnya overprotective terhadap adiknya. Benarkah? Aku akan melakukannya, jadi jangan menyesal tentang hal itu. Pada akhirnya Jin Soo pun didandani sebagai cameo. Di salah satu filmnya dia didandani sebagai pria ganteng. Jangan salahkan aku jika semuanya berakhir buruk. Baiklah kakak, semuanya ayo kita berjuang. Baik, kakaknya pun akhirnya diberi adegan dan diberi dialog, hanya ayo putus dialognya itu. Namun Jin Ho berkali-kali tidak bisa melakukannya karena wajahnya datar. Lalu Yeon Ha pun berpikir, ayo ubah jadwal kita syuting malam saja, aku akan melakukan sesuatu tentang ini. Yeon Ha, ini semuanya tidak akan berhasil, jawab sang produser. Suasana di sini, orang-orang menghela nafas setiap kau melakukan kesalahan. Lihat itu, ini sudah take ke 163 dan bahkan baru scene ketiga loh. Kita sudah melakukan ini, jadi bagaimana kalau kita hentikan saja? Kamu hanya kesini untuk mengantar kosmetikku dan malah terjebak dalam hal ini ya. Seseorang berkata begitu, rupanya itu adalah adiknya. Maafkan aku kakak, ini salahku. Ngomong-ngomong, apa susah ya dialognya? Kenapa kau melakukan itu berulang-ulang dan tetap salah? Jadi kakak, kau bilang itu agak kasar, tapi apa kau tidak masalah tentang ini? Apa maksudnya masalah? Ucap Jin Ho berkata demikian. Aku kan sudah bilang tadi, aku tidak bisa melakukan ini, tapi mereka terus memohon padaku. Ya, jadi bukan salahku, ini salah mereka. Yeon Ha pun kagum dengan mental baja Jin Ho. Ya, syukurlah kalau kau tidak tahu malu. Aku tahu dia dulu buruk dalam berakting. Dan malam pun tiba, terlihat ada kerumunan di sana. Seseorang ingin mendobrak masuk. Hei, ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Siapa yang membolehkan orang luar masuk? Aku orang mau luar. Tapi tunggu, aku bukan orang luar juga sih. Aku salah satu dari krunya. Apa maksudnya? Rupanya itu adalah sang asisten. Tak apa, biarkan dia masuk. Dia adalah orang yang bisa diandalkan, ucap Jin Ho yang melihat kedatangan sang asisten. Dia mungkin bisa mengatasi situasi ini. Dan asisten pun sudah tiba di sana. Dia mengecek hasil film yang direkam oleh sutradara beserta yang lainnya. Dia melihat, lalu tunggu, yang ini. Kita pakai yang ini saja. Apa maksudmu, ucap sutradara? Ini sempurna. Apa maksudmu sempurna, bodoh, ucapnya. Serahkan mulut Jin Ho. Lihat, auranya, semuanya sempurna. Ayolah, kau bahkan tidak tahu tentang film, tapi kau mengatakan ini sempurna. Kenapa kau mikir aku bisa percaya padamu begitu saja? Jangan banyak bacot semuanya. Dengarkan aku. Apa kau pernah dengar tentang dubbing? Ya, karena Jin Ho mengatakan dengan sempurna di balik kamera. Kita hanya perlu merekamnya dan menggunakan secara terpisah suaranya. Kenapa tadi aku tidak berpikir begitu ya? Baiklah, kami tidak bisa melakukan itu, tapi ayolah kita bisa melakukannya. Itu bagus, ucap sang asisten berkata dengan percaya diri. Dengan begitu semuanya selesai, bukan? Kalau begitu mari kita pulang. Dan begitulah akhirnya dialognya pun didubbing oleh orang lain tapi menggunakan wajah Jin Ho. Terima kasih sudah membantu sekretaris. Ngomong-ngomong, karena aku membantumu kali ini, bisakah kau minta tolong padaku?
Aku apa itu? Sudahlah, aku ingin nyetir ini mobil ini sekali saja. Oh, ternyata soal itu ya. Baiklah kalau begitu, kau boleh menyetir mobilku. Dan akhirnya asisten pun menyetir mobilnya Jinho. Jadi bagaimana rasanya kerja dengan orang yang gak kau kenal? Jinho berpikir, tidak buruk juga. Kalau begini, kau bekerja sama di tengah masyarakat dan kau harus hidup dengan ribuan tekanan yang berbeda dan banyak perintah yang aneh. Jadi maksudku Jinho, kau tidak perlu khawatir tentang semua itu kalau kau membuat startup bersama diriku, aku. Namun ketika itu Jinho langsung berkata, aku tidak mau. Begitu ya, ya sudah. Lalu mereka pun sampai di rumah. Ngomong-ngomong Gan Jinho, ada seseorang di sini dan terlihat orang yang datang adalah Yonggi, temannya di asrama militer. Yo Jinho, apa kabar? Oh Yonggi, sudah lama ya. Kau harus bangga aku datang untuk menemuimu Jinho. Ya terima kasih kau sudah datang. Namun ketika mereka masuk terjadi beberapa keributan. Seseorang ingin bertemu dengan Seah. Dia meminta pada ayahnya. Apa susahnya membuat dia kembali, ucap orang itu. Tolong tuan, tenanglah. Apa kau menyembunyikan sesuatu? Kau khawatir kalau aku mengetahui bahwa kau memaksa Seah bekerja di sini, ucap orang yang baru datang itu. Dasar tidak tahu malu, Seah membuat kafe ini untuk bukan? Kenapa Seah bersikap begini, ucapnya. Di sana Jinho mendengar semua itu. Apakah tahu berapa banyak uang yang aku habiskan untuk Seah? Singkatnya aku harus punya bagian kecil, mungkin saham dari kafe ini. Di sana Jinho marah, namun ketika itu Yonggi menepuk pundaknya dan berkata, bro, tenanglah, aku bisa mengatasi ini. Lalu dia pun mendatangi. Hei bocah, apa? Dia berbalik dan melihat wajah Yonggi yang seperti preman. Dari tadi kau mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal dan omong kosong. Sebenarnya apa yang kau katakan? Memang kau ini siapa? Siapa orang itu? Apa kau pemilik tempat ini? Apa aku pemilik tempat ini? Aku jauh-jauh ke sini untuk menghabiskan waktu dengan temanku, tapi aku malah mendengar omong kosong sepertimu. Kelihatannya kau punya banyak hal untuk dikatakan. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengar semuanya, ucap Yonggi yang berkata demikian. Dia pun dibawa keluar bersama pengunjung yang ngamuk itu. Lalu sang ayah berkata, Jinho, itu orang siapa? Apa gangster atau semacamnya? Tidak, dia temanku. Singkat cerita, Yonggi pun berhasil menangani masalah itu. Pada akhirnya, pelanggan yang mengamuk itu pun akhirnya meminta maaf. Jinho pun akhirnya pulang ke rumah. Sementara itu, kita dipindahkan ke Yonha yang sedang mandi. Lalu dia terpikir dan terbayang-bayang wajah ganteng Jinho. Dia berpikir aktingnya memang buruk, tapi wajahnya memenuhi standarku, ucapnya. Siapa namanya tadi? Gang Jinho ya. Dan kita pun dipindahkan kembali ke toko. Ayah biarkan dia pergi begitu saja. Ya, dia masih face-nya saya, maksudku Eun-yong. Aku sudah menghubungi sekretaris Cho, dia pasti bisa menghubunginya. Lalu di sana Yonggi pun berkata, ayahmu sepertinya sedang banyak masalah ya. Ya, tapi kok bisa kau tetap kerja sama seperti di militer? Sudah kuduga kau akan tetap seperti itu. Apa maksudmu, ucap Jinho tidak mengerti. Yonggi pun merasa kesal karena Jinho yang dingin-dingin saja tidak mengerti. Aku bilang kau melakukan hal yang sama seperti di militer dulu. Serahkan ini padaku. Lalu dia pun mengertikan sesuatu. Oke, kau membereskan pelanggan itu sendirian, ya kan? Jika aku tidak turun tangan, sudahlah, jangan menelepon. Ayahmu bilang kalau dia sudah mengurusnya. Apa kau akan melakukannya semua sendiri? Ucap Yonggi bertanya. Tapi aku tahu bro, apa kau tahu bagaimana rasanya menjadi orang-orang bawahan? Kalau para atasan membesarkan dan membereskan hal-hal sepele seperti tadi, bagaimana para bawahan bisa bekerja? Kau harus menyerahkan hal-hal seperti ini pada orang yang lain. Percayalah pada mereka. Mereka tahu cara mengurus dari mereka sendiri. Aku akan membereskan itu semuanya. Lalu, ya bocah 10 tahun juga bisa melakukan itu. Lalu Yonggi berteriak, kalau kau punya masalah karena seorang mengatasi sesuatu, biarkan saja mereka melakukannya. Dengar ini, kau tinggal mengawasi jauh. Kau awasi saja dia dari jauh. Kalau kau tetap melakukan semuanya sendiri, karena kau tidak bisa mengambil resiko waktu dan usaha dan membiarkan orang lain untuk melakukannya, kau hanya akan melakukan sesuatu dalam lingkup areamu saja. Kau akan jadi lelaki yang berada di atas banyak orang lain. Percayalah kali ini, aku pintar dengan hal ini, ucap Yonggi. Tapi masalahmu itu adalah kau tidak percaya pada orang lain. Di sana Jinho seperti tertampar oleh sesuatu. Bagaimana mungkin orang lain mau percaya padamu sementara kau tidak percaya pada mereka, ucap Yonggi.
sambil mengingat ketika dia menjadi sang iblis merah. Alasan kenapa mungkin iblis biru mengkhianatinya karena dia tidak bisa mempercayainya itu sendiri. Itu karena demonik biru tidak bisa percaya pada iblis merah itu sendiri. Lalu seseorang berteriak, "Hei Jinho." Rupanya sang asisten udah ada di sana. "Aku dapat telepon dari ayahmu tentang Yong-eun. Kuserahkan padamu," ucap sang Jinho. "Pastikan kau melakukannya kali ini dengan percaya diri." "Oke, baiklah," ucap sang asisten, "serahkan semuanya padaku." "Oh ya, ngomong-ngomong soal startup dan memulai bisnis. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya." Nah, saat itu, benarkah itu? "Ya, aku akan mencobanya karena aku tidak tahu apapun tentang startup. Tolong bantu aku tentang detailnya." "Tentu saja Jinho." Singkat cerita, mereka pun akhirnya merapat tentang membuat startup atau bisnis. Lalu dipanggillah Park Yomin juga karena mereka membutuhkan seseorang yang pintar. Lalu mereka pun dikenalkan satu sama lain. "Yomin adalah Yonggi, Yonggi itu adalah Yomin. Dia adalah temanku saat di Wamil, Yomin." "Baiklah, kalau begitu aku bisa dapat nilai kredit jika aku membuat bisnis, ya kan?" "Untuk lebih jelasnya, tujuan kami adalah nilai kredit ekstra sambil mencari bermacam-macam pengalaman. Apa aku punya ide? Bagaimana kalau yang simpel saja seperti menjual ayam goreng?" "Nah, ayam goreng ya." Sambil membayangkan Jinho mengantarkan ayam goreng dengan wajah datarnya. Tidak, mungkin delivery saja bagaimana?" "Maksudku delivery? Bagaimana ya?" ucap Yonggi. "Mungkin ada benarnya, tapi yang seperti itu kurasa paketnya akan hancur ketika dia menyampaikannya begitu saja. Pokoknya apapun delivery ataupun ayam goreng, jangan itulah." "Apa yang ingin kau coba Jinho?" ucap sang asisten manajer. "Aku? Begitu ya. Bagaimana kalau makanan yang membuatmu nostalgia?" "Makanan yang membuatku nostalgia." Sambil mengingat ketika dia di Murim, dia ingin makan pizza. Dia bertanya pada gurunya, dan gurunya waktu itu tidak tahu apa itu pizza. Bahkan ketidaktahuannya itu, dia masih mencoba membuatkan pizza. Dan rasanya benar-benar seperti sampah di sana. Meskipun rasanya tidak karuan, tetap saja pizza membuatku teringat tentang masa lalu. Hal yang membuatku nostalgia adalah pizza, ucap Jinho. "Pizza? Siapa yang akan nostalgia tentang pizza?" "Jinho, kurasa." Namun ketika itu sang asisten berkata, "Baiklah, semuanya boleh, kita membuat toko pizza saja." "Benarkah itu?" "Ya Jinho, karena dia menginginkannya, kita buat toko pizza saja." Dan begitulah akhirnya pizza pun diputuskan untuk startupnya Jinho. Akhirnya sedikit lagi toko ini akan dibuka. Singkat cerita, mereka pun sudah membuat tokonya. "Mereka kami persembahkan toko pizza yang suasananya sangat suram, jendela gelap, lampu merah kehitam-hitaman, bahkan di sana levelnya pun pedas sekali seperti level iblis. Dan memanggangnya kalian berdua. Ngomong-ngomong, siapa yang tahu cara memanggang pizza?" "Tentu saja aku tahu, biarkan ku coba ini. Lihat ini pizza buatanku," ucap sang asisten manajer yang terlihat seperti sampah yang dibuat oleh gurunya Jinho dulu. Semua orang terkejut dengan hal itu. "Kurasa perutku bahkan bermasalah jika makan ini." "Iya, kalian masih punya waktu luang kan? Bersihkan piring kotornya. Ayo kita bersihkan semuanya. Kita harus belajar memasak." "Tapi kenapa? Apakah serius? Lihatlah tempat ini." "Baiklah, kalau begitu aku akan menelpon seseorang untuk mendekor tempat ini kembali." Dan seminggu pun berlalu. Di sana toko pizzanya akhirnya akan dibuka. "Ya, ini baru namanya awal," ucap Yonggi. Sepertinya sudah diputuskan bahwa Yonggi akan juga bekerja di toko pizza milik Jinho. "Baiklah semuanya, ayo kita buka toko pizza ini." Namun yang terjadi malah sepi. Di sana tidak ada siapapun untuk yang beli. Ketika bel berbunyi, pintu terbuka. Mereka bersemangat karena mereka pikir akan ada yang beli. Namun yang datang adalah si asisten manajer. "Selamat datang." Ternyata lo. Lalu yang datang berikutnya adalah adiknya. Dia bertanya, "Bagaimana dengan pembukaan tokonya? Apa berjalan lancar?" Tidak berjalan lancar." Tidak sopan berkata begitu pada pelanggan. "Ngomong-ngomong, kenapa di sini sangat sepi?" ucap sang adik. "Memangnya kalian tidak melakukan sesuatu untuk mempublikasikannya?" "Mempublikasikan," ucap Jinho. "Apa harus ya?" "Tuh kan benar, kakak benar-benar berpikir semua ini akan semudah itu. Ayo kita buka toko pizza lalu semuanya akan berjalan sesuai yang kakak mau. Kakak harus melakukan sesuatu tentang hal ini." Sulit dipercaya, tapi ya aku ucapkan selamat. "Apa kakak pikir aku akan diam saja hanya membantu seperlunya saja? Itu tidak bisa dibiarkan. Bersyukurlah atas adikmu ini karena sudah saatnya aku melakukan hal yang benar," ucap
sang adik. Ketika itu dia memakai seragam merah. Lalu, baiklah kalau begitu, berhentilah mengeluh. Siapkan energi kalian untuk melakukan promosi. Baiklah, semuanya bersiap. Dan begitulah promosi pun dilakukan oleh sang adik yang seorang mantan idol dan kini menjadi artis. Dia pun melakukan promosinya. Dia menaiki panggung dan mempromosikan toko Jinho. Halo semuanya, kakakku baru saja buka toko pizza. Semuanya cobalah pizza buatan kakakku, ucapnya. Sambil terlihat di sana Jinho memasak beberapa pizza di sana. Yang lain pun bahkan heran kenapa Jinho sangat jago memasak pizza. Dan benar saja, meskipun pizzanya terlihat sangat enak, tapi orang yang menyajikannya, yaitu Jinho sendiri, punya ekspektasi sendiri padanya. Aku akan sembara kembali, sampai jumpa. Lalu terlihat Jinho di sana sudah ada untuk adiknya. Apa kau capek? Ya, aku kira kita kehabisan bahan kakak. Tidak, aku menyisakan ini untuk kalian. Makanlah pizza ini. Dan begitulah sang adik pun memakan pizza buatan sang kakak. Terlihat tokonya sudah mulai lumayan sepi. Ketika Enyong pergi, semuanya juga pergi ya. Dan hari esok pun sudah berlalu begitu saja. Kini ketika tidak dipromosikan lagi oleh sang adik, tokonya berjalan normal saja. Namun di sana Yomin terkejut dengan sesuatu. Jinho, di sana, lihat orang itu di sana. Jinho melihat orang yang baru datang itu, dia menyadari sesuatu. Lalu orang yang baru datang itu berkata, lama tidak bertemu Jinho. Dan orang itu adalah seniornya Enyong atau Gang Serah. Unha, kenapa kau ada di sini? Aku dengar kabarmu membuka toko pizza, tapi kau tidak mengundangku. Ya, apa aku melakukan sesuatu yang salah padamu? Aku datang ke sini untuk melihatmu dan memakan pizza, itu saja. Jadi pizza mana yang enak? Di sana Jinho hanya menanggapinya dengan sedingin mungkin semuanya. Terus, apa kau punya rekomendasi untuk hari ini? Aku mau merekomendasikan semuanya, ucap Jinho. Di sana sang artis yang tidak ada harganya di hadapan Jinho dilihat oleh orang-orang. Dan mereka pun bingung, Jinho ini sebenarnya siapa? Bagaimana dia bisa melakukan itu pada artis besar? Begitulah. Apa itu Choi Yonha? Ya, dia kelihatan sangat cantik, ucap orang-orang di sana. Lalu pesanan Yonha pun sudah tiba. Ini pizzamu. Lalu baiklah kalau begitu, nikmatilah. Hai, tunggu, ucap Yonha yang ingin terus menarik perhatian Jinho. Apa kau punya waktu senggang minggu depan? Tentu saja, Jinho menjawab. Tidak dong, di sana. Bahkan orang-orang pun bingung kenapa Jinho bersikap demikian. Tetap saja aku harus bekerja bahkan jika ada tidak pelanggan, bukan? Kenapa kau tidak memberiku waktu sebentar? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Sambil memegang tangan Jinho. Ayo kita keluar bersama. Tidak, maksudku itu bukan kencan. Kita hanya pergi keluar saja bersama-sama. Maksudku ngobrol, lalu main Uno begitu. Namun sana Jinho berkata, sorry ya, gue nggak ada waktu, maaf. Dan begitulah itu menjadi kabar yang sangat panas. Yonha ditolak oleh cowok pengantar pizza. Lalu kenapa kau tidak pulang? Kau pasti sibuk syuting, ucap Jinho. Yang sibuk syuting itu saya, dia akan bebas setelah malam ini. Jadi bisakah aku tetap di sini sampai malam? Lakukan sesukamu, ucap Jinho. Dan begitulah malam pun poek di sana. Benar saja Yonha benar-benar di sana sampai malam. Apa kau benar akan tinggal di sini sampai malam? Apa kau nggak pulang? Apa manajermu tidak khawatir padamu, ucap Jinho. Kita pun dipindahkan ke kondisi sang adik. Lelahnya berapa lama lagi sampai Seoul? 3-4 jam. Di saat di perjalanan dia melihat sesuatu. Ada mobil yang mengikuti mobil dari sang adik. Apa-apaan mobil itu? Tiba-tiba saja dia mendekat dan dar, mobil itu pun bertabrakan satu sama lain. Kita pun dipindahkan lagi ke toko. Jinho, ada telepon untukmu, ucap Yomin. Terima kasih. Lalu Jinho pun mengangkat. Yang terdengar suara adiknya sedang berteriak, Opa, tolong aku, Opa, lepaskan aku. Jinho yang mendengar itu, dia langsung marah. Di mana alamatnya? Alamat syutingnya maksudku. Di Sokcho, ucap Yonha. Kenapa kau terjadi seperti itu? Apa terjadi sesuatu pada saya? Ucapnya. Dasar sialan, ucap Jinho yang mengumpat di dalam hatinya. Sepertinya dia diculik. Apa? Diculik? Tunggu Jinho, tunggu sebentar. Aku akan melakukan ini dan melaporkan semua ini pada sekretaris. Ya, terima kasih, tolong lakukan yang terbaik. Jinho pun langsung OTW ke Sokcho, tempat saya diculik. Aku dapat panggilan dari Yomin. Kami minta agensi berita mencari lokasi Enyong, bukan? Rupanya itu adalah asisten yang menelpon pada Jinho.
Ya, aku akan mengirimkannya ke alamat HP-mu. Itu adalah lokasi di mana alamat handphone terakhir saya berada. Baiklah, terima kasih sekretaris. Maksudku, dia tidak takut. Jinho membenci siapapun yang melukai orang terdekatnya. Bahkan jika itu terjadi sesuatu pada adiknya, aku takut terjadi sesuatu pada Jinho. Maksudku, mereka yang berurusan dengan Jinho, ucapnya. Sang sekretaris itu takut Jinho melakukan hal yang tidak-tidak. Sementara itu kita dipindahkan ke kondisi sang adik yang benar saja dia diculik. Di mana kita di pabrik atau semacamnya. Kenapa kita? Aku tidak tahu, ucap sang adik. Sepertinya kita diculik. Mereka mungkin tidak bermaksud melukai kita. Mereka mungkin salah tangkap saja. Namun ketika itu ada seseorang yang berkata, "Hei, tidak perlu takut. Kalian berdua bukanlah orang yang kami butuhkan," ucap pria bertopeng. "Nih, panggil kamu, telepon dia." Apa kau gila? Apa kau gila? Aku harus melakukan itu. Kenapa juga aku harus melakukan itu? Di sana si topeng. Kita sebut saja topeng 1, 2, dan 3 ya. Apa kau tidak tahu situasi macam apa ini? Lihat ke sekelilingmu, jangan macam-macam dan lakukan perintahku, sambil mentoyor-toyorkan handphone itu pada kepala saya. Namun saya yang bandal mengincak kaki si topeng 1 dan handphonenya rusak begitu saja. "Maaf ya, kakiku terpeleset," ucap saya, dan geplak sang adik pun ditampar. "Dasar jalang, apa kau mau mati?" Aku tidak berpikir kau tahu situasinya. Lalu saat dia akan menggamparnya kembali, terlihat sinar yang sangat terang menerangi mereka, dan dar, sebuah mobil menabrak dari tembok. Dan tentu saja itu adalah mobilnya Gang Jinho. Seseorang sudah muncul di sana. Siapa itu? Pintu ditendang begitu saja dan muncul sosok Gang Jinho, kakak dari Gang Serah. Dia pun membebaskan sang adik. "Kakak, aku jangan menangis, sekarang semuanya baik-baik saja," ucap Jinho. "Manajer, mobilnya masih bisa dikendarai. Bawa Serah, maksudku Enyong, pergi dari sini." "Baiklah, aku akan segera membawanya. Aku juga akan menelpon polisi." "Tidak, semuanya baik-baik saja. Ini bawa saja pergi." Lalu Jinho berkata, "Pergilah duluan, aku akan mengikutimu setelah aku membereskan semuanya." "Baiklah kalau begitu, jangan terlambat kakak." "Oke." Lalu si topeng 2 berkata, "Apa yang kalian lakukan? Cepat, jangan diam saja, tangkap dia." Namun ketika itu suatu benda melayang di hadapan mereka, dan yang melayang itu adalah pintu mobil yang tadi ditendang oleh Jinho. Di sana mereka bertiga merasakan sesuatu. Lalu Jinho berkata, "Aku tidak tahu siapa kalian, tapi kalian cari masalah dengan orang yang salah." Mereka bergeding ngeri ketika melihat ki demonik milik Jinho. "Aku akan membuat kalian menyesalinya," ucapnya. Dengan wajah serius Jinho berkata demikian.